Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah bagian dari mempersiapkan bekal kita untuk di ukhrawi nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pucuk pimpinan umat yang telah mampu membawa umatnya dari umat yang lemah ilmu pengetahuan kepada umat yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan yang lahir dari dunia Islam. Di bidang kedokteran kita kenal dengan Ibnu Sina, di bidang matematika ada Al-Khawarizmi, di bidang pendidikan akhlak ada Ibnu Miskawai, dan banyak lagi ilmuwan lainnya. Adapun judul kutum kita pada kesempatan ini adalah 4 urgensi memelihara anggota tubuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Minhajul Abidin, karya terakhir dari Imam Al-Ghazali, mengatakan ada 4 pokok yang penting kita pelihara. Tentu tema ini ada relevansinya dengan amal ibadah puasa yang kita lakukan. Apa yang 4 itu? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, penting bagi kita untuk menjaga mata, menjaga pandangan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak mempunyai nilai. Maka dari itu, mari kita jaga mata kita, kita tundukkan pandangan kita dari hal-hal yang dapat merusak amal ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, penting bagi kita untuk memelihara lisan. Aristoteles pernah mengatakan, manusia ini adalah zoon politikon, makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu kita berinteraksi satu sama lain, kita berkomunikasi satu sama lain. Selama proses komunikasi itu, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, salah perkataan yang kita sampaikan, salah ucap yang kita sampaikan, baik itu di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga kita sendiri. Dan terkadang kita pernah menyampaikan perkataan yang tidak enak kepada kedua orang tua kita. Padahal Allah mengingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabalaghunna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Dan Tuhanmu memerintahkan, janganlah engkau menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam penjagaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka. Di dalam Al-Quran jelas Allah ingatkan, jangankan membentak, mengucapkan perkataan saja kita dilarang. Mari kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Ayah kita tanpa lelah bekerja, memenuhi kebutuhan kita anak-anaknya, memenuhi kebutuhan kita untuk sekolah, berangkat pagi, pulang petang, bercucur keringat
mencari nafkah. Begitupun dengan ibu kita, bagaimana beliau melahirkan kita ke atas dunia ini, bercucur keringat, berurai air mata, bersimbah darah, melahirkan kita ke dunia ini. Apakah keduanya, orang tua kita itu, pernah meminta balasan atas perjuangan yang telah dilakukan terhadap kita anak-anaknya? Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang penting kita pelihara adalah perut. Terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Orang yang terlalu kenyang itu akan sulit merasakan nikmatnya ibadah. Berkaitan dengan perut, di dalam bulan suci Ramadan, Ma'ruf Al-Kharki pernah mengingatkan, apabila engkau berpuasa, maka perhatikanlah dengan makanan apa engkau berbuka, bersama siapa engkau berbuka, dan makanan siapa yang engkau pakai untuk berbuka. Sebab tidak sedikit orang yang memakan sesuap saja, lalu hatinya tidak kembali seperti semula selama-lamanya. Maka daripada itu, terkait makanan, penting kita perhatikan kehalalan dan kebaikannya untuk tubuh kita. Makanan yang mahal tidak menjamin baik untuk tubuh kita. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, yang penting kita pelihara adalah hati. Hati ini adalah ibarat akar pohon. Kalau akar itu busuk, ia akan berpotensi membusuki dahan, ranting, daun, bahkan buah pohon itu sendiri. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau hati itu busuk, ia akan berpotensi membusuki organ-organ yang ada pada tubuh kita. Kalau perintah hati itu baik, maka perbuatan yang akan lahir juga baik. Sebaliknya, kalau perintah hati itu buruk, maka perbuatan yang akan lahir juga akan buruk. Itulah 4 hal yang penting kita pelihara selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.